Anissa dalam program Optimis, obrolan pemilu tiap Kamis. Pada Optimis di episode sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang divisi-divisi apa saja yang ada di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Dan pada episode Optimis kali ini kita akan membahas tentang hal baru nih, yaitu tentang integritas pemilu. Integritas memang menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam keberhasilan sebuah demokrasi, seperti yang disampaikan oleh Bapak Abhan selaku Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Di dalam salah satu sambutannya beliau menyampaikan bahwa ada 4 elemen bangsa yang harus berintegritas guna menghasilkan demokrasi yang berkualitas, yaitu regulasi, penyelenggara, peserta, dan masyarakat itu sendiri. Dan pada pagi hari ini sudah hadir bersama saya Bapak Sarna Muragil. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Anissa. Selamat pagi Pak. Kita akan membahas lebih dalam nih Pak terkait dengan integritas pemilu. Jadi gimana Pak? Apa pandangan Pak Ragil terkait dengan integritas? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terkait dengan pertanyaan tadi bahwa integritas ini menjadi hal yang penting dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu. Merujuk ke definisi integritas itu sendiri bahwa integritas itu merupakan konsistensi dan keteguhan hati yang tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Definisi lain dari integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Kemudian nih Pak, terkait dengan integritas pemilu, apa pendapat Pak Ragil tentang integritas pemilu bagi penyelenggara pemilu? Dalam penyelenggaraan pemilu, integritas menjadi prasyarat mutlak ya sebagai penyelenggara menurut saya. Jadi ketika penyelenggara pemilu itu memiliki landasan integritas yang kuat, niscaya penyelenggaraan pemilu itu juga akan menjadi lebih baik. Nih Pak, sekarang ini banyak pemberitaan di media itu melibatkan kasus-kasus yang melibatkan penyelenggara pemilu. Ya. Nah, sehingga dari kasus itu berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Nah, sebagai salah satu penyelenggara pemilu juga nih Pak, bagaimana menjaga kepercayaan masyarakat? Ya, kalau kita lihat akhir-akhir ini memang itu menjadi sebuah ujian kita bersama, khususnya kita sebagai penyelenggara pemilu ya, terkait dengan kasus-kasus yang muncul kaitannya dengan etika penyelenggara. Untuk menjaga trust masyarakat atau tingkat kepercayaan masyarakat, tentunya kita harus terus menjaga integritas kita, kemudian kita juga melaksanakan tugas, kewajiban secara profesional. Mudah-mudahan dengan dua cara itu, kepercayaan masyarakat dapat tetap ada terhadap kita sebagai penyelenggara pemilu. Menjaga integritas, menjaga profesionalitas. Iya Pak. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ragil bahwa integritas itu erat kaitannya dengan kode etik. Pak Ragil sebagai Ketua di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara yang sekaligus Kordif SDM, bagaimana menjaga kode etik di pengawas ad hoc, mulai dari kecamatan sampai dengan tingkat TPS, Pak? Ya. Jadi kode etik adalah sebuah aturan yang wajib kita pedomani bersama sebagai penyelenggara pemilu. Dan untuk melihat integritas seseorang, calon-calon pengawas pemilu di tingkat kecamatan, PPD, kemudian di tingkat TPS, itu memang tidak mudah. Untuk menjaring calon-calon penyelenggara pemilu ad hoc, ada strategi yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan itu, bahwa memang tidak mudah ya menilai seseorang atau menilai integritas seseorang dalam wawancara 5 menit atau melihat kurikulum vitae itu memang tidak mudah. Tetapi kita berupaya untuk melakukan upaya yang lebih komprehensif dengan cara melihat rekam jejak dari calon-calon itu, calon-calon penyelenggara. Masukan-masukan dari masyarakat itu menjadi hal yang penting bagi kita untuk menyeleksi
calon-calon penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc. Sehingga mereka yang terpilih adalah benar-benar orang atau kandidat yang memiliki integritas yang baik di kedepan harinya. Kemudian berbicara kembali tentang kode etik, Pak. Dalam kode etik penyelenggara pemilu, salah satu asas yang harus dipedomani itu adalah asas keadilan. Ya. Nah, bagaimana Pak Ragil sendiri dalam menerapkan sikap adil sebagai penyelenggara pemilu, Pak? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi sikap adil itu ada dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, bahwa sebagai penyelenggara pemilu kita wajib untuk bersikap adil. Ya. Adil ini dapat dipersepsikan sebagai sikap yang tidak memihak, kemudian tidak pilih kasih, atau sama rata. Orang yang adil ini akan mampu berdiri di tengah, independen, kemudian tidak memihak kecuali pada kebenaran. Nah, sikap adil ini akan mudah terwujud jika orang tersebut juga memiliki integritas. Karena integritas itu berhubungan erat dengan keadilan. Karena rasanya memang sulit ya kita temui orang mampu bersikap adil tanpa memiliki landasan integritas yang cukup. Sulit itu kita temui. Berarti lagi-lagi memang yang paling utama itu memang integritas. Iya, iya. Ini Pak, meskipun Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara untuk tahun ini kan memang tidak ada pilkada ya Pak. Ya. Tapi apa sih yang menjadi strategi di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara untuk dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada itu yang luber, jurdil, dan berintegritas Pak? Ya. Jadi ada dua strategi yang kita tempuh, strategi ke dalam dan strategi keluar. Strategi ke dalam dengan cara kita tetap menjaga integritas, mematuhi kode etik tadi, kemudian menjaga profesionalitas. Kemudian strategi keluarnya adalah kita terus berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mematuhi atau mengikuti aturan yang sudah ada dalam pelaksanaan pemilu. Kontestan misalnya juga saya harapkan untuk terus patuh terhadap aturan-aturan pemilu sehingga mereka tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Demikian juga dengan masyarakat. Nah, strategi ke dalam dan strategi keluar itulah yang kita lakukan dalam rangka menjaga pemilu, menciptakan pemilu yang luber, jujur, dan adil gitu ya. Kemudian ini Pak, pertanyaan terakhir. Apa yang menjadi pesan dan harapan Pak Ragil untuk Bawaslu sendiri dan penyelenggaraan pemilu yang akan datang, Pak? Kami punya harapan pelaksanaan pemilu di masa yang akan datang tentunya harus lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Dalam konteks yang lebih sempit lagi di Kabupaten Banjarnegara, saya berharap semuanya akan berjalan dengan baik sehingga pemilu yang akan datang juga akan lebih baik. Caranya adalah dengan tetap kita menjaga integritas. Kita punya keyakinan untuk terus menjaga itu, integritas dan profesionalitas, kemudian menunjukkan kerja yang cepat gitu ya, bagian dari profesionalitas, transparan, kemudian jujur, serta demi mewujudkan pemilu yang lebih baik, pemilu yang berkualitas, pemilu yang berintegritas, demi masa depan bangsa yang lebih baik juga. Semoga apa yang menjadi harapan Pak Ragil bisa terwujud ya Pak, untuk Indonesia yang lebih baik lagi tentunya. Amin, amin. Terima kasih Pak Ragil untuk waktu dan ilmunya pada pagi hari ini. Baik sahabat Bawaslu, semoga obrolan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk sahabat Bawaslu sekalian. Saya Anissa dan seluruh tim kreatif Bawaslu Kabupaten Banjarnegara undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.